bicara Macan Kemayoran, dulunya nih ada lagi Rainan, Raisan, ada Bekuru, ya kan? Jadi, Cang, kalau ngomongin Kemayoran nih, seniman-seniman yang lahir di kampung Kemayoran. banyak. Banyak. Seniman asli Kemayoran itu ya. Dari dulu sampai sekarang selalu melahirkan seniman-seniman. Kalau bicara dulu ya dari Babe, Iya, Babe Benyamin. Babe Benyamin, ya kan? Rano Karno, Orang hebat deh. Sumanjaya, ya kan? Nah, terus Bang Haji Deddy Miswar, benar nggak? Bang Haji Deddy Miswar. Terus ada lagi Ateng, Iskak. Atik Iskak asli Kemayoran sih namanya. Lah sekolah kan di Tamsis, sekolah Tamsis Garuda, gitu, ya kan? Rano Karno tadi udah sebut belum? Rano Karno? Udah. Rano Karno kan. Terus kalau yang kemarin-kemarinnya lagi ada Bang Madit, Bang Madit, iya. Bang Madit Musyawaroh, Iya, tahu ya. ya kan? Merakbal. Merakbal, Buku mulu kayak kredit ya. nih. Terus juga ada Bang Wiki Harun. Wiki Harun. Wiki Harun orang Kemayoran. Berarti banyak banget memang. Urip Arpan. Tuh Bang Urip Arpan. Kemarin-marinnya musisinya kan ada Bang Dik doang. Oh, Bang Dik doang. Iya tahu. Ada Sangalang. Ini kan orang Kalau Kemayoran semua. itu nih kayak Doni Kusuma kan. Apa? Doni Kusuma Dodi Kusuma, iya. masuk Kemayoran juga Masuk kan. Kemayoran. Soalnya di situ tuh ada tuh di komplek nih. Iya, itu salah satunya gitu. Ada banyak sih sebenarnya Banyak lagi yang ya. lain-lain, cuman kita kurang apa kalau yang lain. Wah, kalau dihitung nggak, Wah. kantong nggak cukup deh tuh ya. Banyak lah, banyak banyak sekarang itu. Kalau buat main pukul Kemayoran. Main pukul Kemayoran. Iya. Wah, Ini ngomongin Betawi, ngomongin Kemayoran, Iya. nggak enak nih kalau Kalau nggak ada main pukulnya. Main pukulnya. Iya, Iya. emang. Ya kalau bicara main pukul ya semua wilayah punya main pukul. Ya, mainan masing-masing Iya, nih, Cang. karena memang udah menjadi apa ya, suatu kewajiban kalau anak Betawi harus punya mainan karena buat jaga diri dia sendiri minimal. Syukur-syukur bisa buat orang lain nolongin, jagain keluarga segala macam kan, tapi minimal buat diri sendiri dia punya mainan. Nah, di Kemayoran sendiri ada mainan silatnya, main pukulnya Ciri gitu, khas Kemayoran ciri gitu. khasnya kan. Kalau dulu memang disebutnya nih tiap wilayah nih latihan silat nih, tapi tetap disebut main pukul Kemayoran. Main pukul gitu kan. Dari dulu deh udah ada gitu. Tapi semenjaknya 60-an, 70-an kemarin udah mulai dia bernama gitu. Oh, ada sebutannya gitu, Cang. Dikasih nama lah gitu loh. Ambil satu contoh nih, satu contoh mainan asli Kemayoran, Sutra Baja. Oh, Sutra Baja tuh emang asli Asli main pukul Kemayoran. Cang. Iya. Nah, terus ada lagi namanya pukulan Kemayoran yang sekarang di Belanda tuh. Pukulan Kemayoran. Oh, nyambung tuh, Cang. Di Belanda. Berarti Jadi mainan Kemayoran yang di diakuin. Belanda itu ada perguruan silat namanya pukulan Kemayoran. Dikarenakan dia belajarnya dulu di Kemayoran. Oh, orang Belandanya zaman Orang dulu Belanda. gitu ya, main pukul, belajar di Nah, Kemayoran iya. ya. Nah, kalau sekarang dipimpin oleh namanya Maurice. Om Maurice. Teman kita dia tuh, Om Maurice. Nah, dia bisa pukulan Kemayoran dari bapaknya. Bapaknya namanya Profesor Mars Lynch. Mantan Serdadu Kenil. Belajar main pukul Kemayoran di Kemayoran. Nah, menurut keterangan beliau, belajar main pukul di Kemayoran ame seseorang yang gak mau disebutin namanya. Oh. Cuman sebutannya Pak Macan. Sebutannya tuh Pak Macan tuh. Lagi-lagi tuh Macan. Macan Kemayoran berarti kan gak cuma satu orang. Pokoknya Sesuatu yang jago, ahli bela diri, ahli apa disebut Macan. yang orang yang lebih jago deh tuh ya, jadi bilang Macan. Nah, menurut beliau nih Om Maurice ya, bapaknya dia belajar sama orang Kemayoran yang disebut Pak Macan namanya. Namanya Pak Macan. Dia udah hatam, dia belajar segala macam, dia bawa ke Belanda. Cuman dia nggak ngilangin nama Kemayoran nih. Tetap
pukulan Kemayoran. Main pukul Kemayoran. Karena Dan dia belajarnya di Kemayoran nih Cang ya. berkembang pesat di sana. Oh di Belanda sendiri tuh, Cang? Ih, banyak muridnya. Dan Om Maurice sendiri sempat ke Kemayoran 2 kali. Ketemu sama kita ngobrol. Oh diketemu sama ini. Ketemu nyambung itu masalah Kemayoran. Enak tuh. Oh, mantap Gitu. Iya. Jadi di luar 2 itu masih ada mainan asli-asli Kemayoran gitu. Tapi yang kita kenal, yang kita tahu Sutra Baja dan pukulan Kemayoran. Yang udah identik sama bener-bener Kemayoran Iya, asli gitu Cang. bener tuh. Nah kalau Sutra Baja kan memang mainan orang Kepu tuh. Oh kepuci itu Cang. Kepu. Tahu Sutra Baja itu Cang. Sutra Baja itu semenjak 1972 mulain dikasih nama Sutra Baja gitu. Sutra Baja. Iya. Jadi di Kemayoran apa aja ada, silatnya ada, bayangin aja kan, apa sih yang nggak ada di Kemayoran, Gawat bener. ya kan? Itu Gang Mantri maksudnya? Gang Mantri bener? Kepunya? Kepunya, kepu gang 7 gang berapa ya gitu sih tadinya. Kepu pinggir rel ya berarti. Deket rel. Deket rel kan. Hmm, Kepu Iya, daerah daerah sana. situ. Muridnya banyak dulu muridnya gitu. Coba berarti kalau silat tuh emang diajarin anak-anak Betawi tuh buat jaga diri Cang. Jaga diri. Bela diri lah itu ya. Hmm. Ngaji, sholat, silat tuh Cang ya. Zaman dulu Cang ya. Dulu belajar juga ngumpet. Oh, maksudnya belajar silat itu. Iya, nggak mau kelihatan orang, Oh, sembunyi-sembunyi. gelap-gelapan Hmm. belajarnya gitu. Jadi kalau kemari kan ada di gor, Iya, Oh, udah dibuka buat umum lapangan bulu gitu ya. tangkis. Kalau dulu kan memang di suatu tempat yang tertutup. Itu ada tujuannya gitu Cang. Kalau misalkan main pukul atau latihan main pukulnya Ya sembunyi gitu. biar nggak dilihat orang aja sih sebenarnya. Oh, cuman udah buat ini aja kali ya, gua Iya. buat ini nggak biar orang nggak Yang tahu ketahuan ngintip tuh disiram air malah. Wah, Dia lari yang kabur. menjilat itu. Ada yang ngintip. Gila. Lawan siramin air, gebu-gebu. Takut baca gitu. Iya. Jangan sampai tahu deh kita lagi main Ah, gitu kali ya. iya. Zaman dulunya itu. Menurut kalau kata orang tua dulu, kenapa main silat ngumpet, belajar silat ngumpet itu biar nggak kelihatan Belanda. Oh. Kalau kita belajar silat kelihatan nama itu Belanda, ya dibedil ntar kan. Wih. Iya kan. benar-benar. Sembunyi-sembunyi. Ya dianggapnya mau memberontak segala macam gitu kan. Dia ngumpet-ngumpet. Kata orang tua dulunya begitu Iya. gitu loh. Gitu. Mungkin ada banyak versi yang lain, tapi yang kita tahu seperti itu. Ini intinya silatnya sembunyi-sembunyi aja. Ngumpet-ngumpet. Ngumpetnya malam Iya, tuh Cang ya. malam. Lampunya juga pakai lampu itu Obor. obor. Oh, berarti nyambung juga tuh Cang kalau misalkan orang Hmm. silat tuh pakaiannya hitam tuh ya. Iya. Biar kesaru kali ya kalau Cuman main. iya, cuman sekarang aja ada hijau, ada Iya, biru, ada merah, ada Merah. kuning, ada pink lagi gini. Pepe tuh kalau digabungin. Dulu warnanya hitam. HP mungkin itu dulu HP semua bahan warna hitam kali ya. Iya, Gak ada warnanya lagi bisa kali dibilang, gitu kan. iya, bisa Iya. dibilang. Belum ada warna, belum. Belum ada warna. Ketemunya bahan aja nih, ada itu Iya. nih udah lebihannya banyak, jahit. Kali Mungkin gitu. kali Bisa gitu. jadi, Iya, bisa iya, jadi. iya. Tapi intinya di Kemayoran tuh emang udah identik banget, ciri khasnya banyak tuh Cang Kemayoran nih. Di HP aja ada deh tuh. Bicara Kemayoran, bicara silat, ya kan? Iya. Bicara ondel-ondel, bicara artis, Wah, seniman gitu ya. seniman. Gudangnya artis Kemayoran. Nih, sama ini Cang kita mau Iya. nanya nih. Kalau Kemayoran kan bisa dibilang kalau dari segi bahasa nih Cang, Iya. Kemayoran tuh kayaknya emang bahasanya sendiri gitu Cang. Beda sama yang kayak daerah-daerah lain walaupun Betawi juga gitu. Jadi Iya. bahasanya udah apa emang ada ciri khasnya zaman dulunya apa gimana gitu. Iya. Bahasa yang kita kenal sekarang itu kan yang intonasinya menjadi khas itu Kemayoran kan kita dapetin secara turun temurun. Misalnya kita ngomong gini nih, Mm. ya pertama kali kita dengar ya dari orang tua. Orang tua ya pertama kali dengar dia pas lahir dari orang tua. Iya benar. Jadi turun temurun. Jadi apa yang kita dengar ya kita omongin sekarang. Turunan gitu Cang. Intonasinya, Iya. logatnya. Misalnya kalau kita lahir di Medan nih, misalnya, ya ngomongnya jadi orang Medan jadi gitu, gitu. Dan memang Kemayoran punya apa ya, intonasi khas sendiri, bahasa sendiri yang bisa dibilang Kemayoran termasuk Betawi Tengah. Oh,
bahasanya juga jadi bahasa tengah lah gitu loh. Ya kita sih nggak membeda-bedakan ini bagus ini jelek, enggak, cuman memang berbeda Iya. dengan yang ada di pinggiran atau di mana berbeda, karena memang dia di sana berbeda karena memang dia lahir dia ketemunya yang didengar begitu bahasanya gitu. Ya kalau kata di sini kan aneh ente Iya. gitu kan, aneh ente ya Kite, kite gitu kan. ngomong aneh. Karena mungkin ada banyak apa namanya pengaruh budaya Arab. Oh, awal muawalnya Ane gitu. ana ente antum Iya. gitu kan, gitu loh. Jadi ada percampuran budaya juga, budaya Arab, Iya benar. budaya Cina masuk hari. Ini bahasa kita beda gitu ya, bisa Beda. dibilang ya. Walaupun di pinggiran Kemayoran juga sama, beda juga. Sama. Nggak bedang-bedain sih Cang nih, cuman lebih kayak identik aja kalau ngomongnya begini. Ciri khas, ciri Iya, khas. oh anak Anak Kemayoran nih. kota, anak Kemayoran Kemayoran Anak nih. Kemayoran nih. Kalau Iya. ngomong begitu, oh anak ini nih. Jadi Iya. Ciri khas. jauh ke kemarinya udah tahu. Wah, ini jadi gak usah kita tanya, kita tebak aja dia anak Kemayoran. Nggak bisa bohong gitu. Iya. Nggak bohong, iya. Mau ngomong apa ya kan? Nggak bisa bohong gitu. Udah ketebak duluan dari ngomongan kita. Ya ambil contoh kayak kita pernah main ke daerah Bekasi Belasonuan gitu kan ya. Oh. Bekasi kan. Daleman gitu ya. Iya ke arah ke arah ke apa Tambun Sonuan gitu ya. Mm-mm. Kita ngomong nih begini nih. Hmm. Ada yang nyeletuk. Lo anak Kemayoran nih. Tuh, sampai tahu begitu. Udah tanpa ditanya Identik, udah bisa udah ketebak. identik. Iya. Identik Itulah Kemayoran. uniknya Kemayoran dan bahasanya juga. Orang jadi apa? Oh, lo orang Kemayoran. Iya, makanya. Padahal kita dalam hati sih nggak sampai pikir ke situ, Cang. Iya. Cuman orang ngeliat kita dengerin aja deh. Ini pasti anak Kemayoran nih. Udah ngomongnya lucu lagi. Padahal kita kagak lucu ya kan. Iya. Padahal kita ngomong nih dalam hati kita ngomong doang padahal. Tapi orang-orang bilang ngelucu. Padahal kita ngomong doang kan. Biasa aja ya. Iya. Iya bagaimana tidak dari orang diajarin begini Iya. yang kita denger yang kita ngomong ya kan. Mhm. Orang-orang taunya lucu nih anak nih. Lucunya dari mana kita gak bingung ya kan. Padahal ngomong biasa aja. Terakhir nih Cang, Iya. pesen buat generasi muda, khususnya generasi muda, anak-anak Kemayoran. Nah, anak Kemayoran nih. Anak Kemayoran nih. Iya. Nih, Asli gini. Kemayoran. Biar Kemayoran itu identiknya nggak mati. Mm-mm. Biar Kemayoran itu khasnya nggak mati nih, ya. Kita jangan ilangin apa yang menjadi khasnya Kemayoran. Ambil contoh gini. Kalau kita punya anak nih misalnya, Mm. ajarin dia bahasa apa yang kita omongin. Iya, iya. Dan nah, kalau anak-anak kita ngomongin kayak kita, berarti kan dia udah melestarikan bahasa Kemayoran, benar Pada gak? sengajain Bener. itu ya. Iya. Anak kita nih misalnya, manggil kita lah babe. Ngomong juga apa? Mau kemana? Ente di mana kan gitu kan, gitu loh. Jadi mengenalkan pertama di keluarga kita dulu. Kayak penyebutan cangking tuh yang mesti dipertahanin tuh Cang. Iya. Bukan gitu melarang ya bahasa yang lain, katakan misalnya om apa tante, bukan menjelaskan boleh itu, tapi kita nih niatnya kan mau melestarikan, mengembangkan sampai kapanpun bahasa itu tetap ada. Tanggung jawab kita ntar kenalin gitu loh, Biar biasain di rumah, dari rumah dulu aja gitu dari buat rumah mempertahankan kita, budaya iya, tuh Cang. mempertahankan budaya. Sekarang kalau nggak dimulai dari kita sendiri ya susah juga, Iya benar. benar gak? Iya, iya, Bener. iya. Itu yang pertama. Terus nah kalau ente-ente yang belum punya bini nih, misalnya ketemu punya bini bukan orang Kemayoran, bukan orang Betawi, kenalin deh tuh makanan-makanan kita Betawi. Oh, ya ciri kan? khas itu Cang. Iya, misalnya sayur babanci, ya kan, ketupat godoknya, ya kan, ketupat Betawinya, nasi uduk Betawinya, Nasi uduk kenalin, ajarin. Peng-peng masuk atau Cang, peng-peng. Iya, peng-peng gitu boleh. ya, zaman Jadi dulu tuh ya. biar dia bisa ngerasain, bisa masak juga, terus nanti bisa mengenalkan ke anak. Ini loh makanan Betawi nih, khususnya Betawi Kemayoran begini-gini kan gitu. Iya. Benar gak? Iya benar. Dari segi makanan, makanan dulu itu Cang. dari bahasa, itu kenalin gitu loh. Iya, betul. Nah, di Kemayoran, ya, di Betawi nih, Betawi Kemayoran kan ada kebiasaan.
kebiasaan yang apa ya, bisa dibilang tradisi menjelang Ramadan, juga di akhir Ramadan juga, namanya nyorok. Ya, nyorok itu bebawaan. Oh. Jadi kalau kita silaturahmi ke yang lebih tuaan, kan biasanya kalau mau Ramadan kan silaturahmi tuh gitu tuh. Ya ke teman, sahabat segala macam, ke orang tua, ke mertua kan gitu kan. Nah, orang Betawi itu kalau silaturahmi ke rumah orang, Tentengan. dia mesti bawa tentengan. Oh iya, tentengan nih. Mesti bawa tentengan tuh. Jadi kalau ke rumah orang nggak bawa HP, kosong amat tuh, kayaknya gimana gitu. Iya. Kalau Betawi. Jadi ya bela-belain tuh. Yang penting nih bawa tentengan. Nah, kalau di Ramadan itu bawa-bawaannya ya makanan-makanan itu. Makanan berat, makanan ringan, bawa-bawaan. Nah, itu udah menjadi tradisi. Nah, tradisi-tradisi itu nih buat teman-teman di Kemayoran, anak Kemayoran, jangan sampai hilang. Ajarin bini, ajarin anak. Nah, kalau kita ngelakuin kan ada yang lihat tuh. Empok kita ngelihat, adik kita ngelihat, kan dia ngelakuin juga, silaturahmi juga jadi. Nah, jadi tradisi-tradisi itu nggak akan hilang. Oh, masih pertahanin gitu Jang. Pertahanin. Kalau nggak dari kita duluan, siapa lagi? Kalau nggak kita yang ngenalin, siapa lagi? Benar. Jadi harus mulai dari kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Gitu. Jadi saban mau pengen Silaturahmi. bulan puasa deh tuh Iya. Ramadan ke rumah yang dituain gitu, Iya. kita tuain, kita bawa tentengan. Nah, terus juga pesan-pesan kita buat anak Kemayoran lain, ya anak Kemayoran nih ya, jagain dia nih kampung. Gitu. Jadi dipertahanin, ente tetap ada di Kemayoran. Yang nantinya ente tuh bisa dibilang yang masih ada nih di Kemayoran orang aslinya nih gitu. Oh iya. Kan yang lain-lain udah pada minggir. Oh, pada out semua tuh bahasanya daripada out. Pindah. Iya, minggir jauh-jauh gitu. Ujung ke ujung tuh dia. Ya nggak nyalain juga. Karena mereka minggirnya kan mungkin ya memang harus minggir. Ya, ada faktor tertentu. Faktor yang nggak bisa dihindarin. Misalnya Benar. rumah warisan. Mau gak mau kan harus dijual, dipecah bagi-bagikan. Akhirnya minggir. Nah, itu yang kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau bisa ente apapun itu tetap ada di Kemayoran. Pertahanin dia tuh. Pertahanin budayanya, sejarahnya kan, kenalin. Gitu. Jadi jangan sampai hilang. Kemayoran ini jangan sampai hilang gitu bisa dibilang. Nah, ntar yang tadi kita omongin, kita ceritain, ente share deh tuh ke anak-anak ente, share teman-teman nih Kemayoran begini, Kemayoran begini. Nah, jadi mengenai sejarahnya itu, budayanya itu nggak hilang, nggak cuma sampai di sini kita ngomong nih, nggak, berlanjut ntar, ya kan, berlanjut. Nanti bisa share ke anak, ke temen, atau ke mahasiswa nih, kadang suka nyari tuh tentang budaya-budaya. Budaya asli berarti. Iya, Betawi Betawi lah itu. Kemayoran, Betawi ini mereka nyari. Nah, tadi yang jelasin itu. Jadi ada regenerasi. Oh iya, jangan mati obor deh tuh. Jangan generasi mati obor. Generasi Kemayoran nih. Iya, gitu. Jadi gimana Bang? Udah cukup nih. Cukup. Pembahasan Tuh, tentang Kemayoran nih. buat anak-anak Kemayoran, jangan sampai lupain budaya jangan ya. Iya, jangan Khususnya sampai. bahasa kita nih yang biasa Betawi Pokoknya jangan sampai ditinggalin. jadi anak muda jangan malu kalau kita anak Betawi, kita bilang anak Iya, Betawi, jangan malu. kemana kita pergi ya kan. Kita tongolin tuh, kita Betawi nih, bukannya so jago ya kan. Iya. Kita Betawi, Iya. kita cinta nih sama Betawi. Ya. Bener. Khususnya Setuju. Kemayoran, gak ngebuang nih kan. Oke deh Bang. Pantengin terus nih channel kita Betawi Kemayoran, sama IG-nya di follow Betawi Kemayoran ID. Ya. Sekian dari kita nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di awal.